Laporan Praktikum Botum, Anatomi Akar dan Batang, Janpari Silitonga 2502021. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Akar merupakan organ tumbuhan yang fundamental dengan dua fungsi utama. Sebagai jangkar mekanis untuk menopang tumbuhan di dalam substratat dan sebagai organ utama untuk penyerapan air serta unsur hara esensial dari tanah. Efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi vital ini tidak hanya ditentukan oleh arsitektur sistem perakaran secara mikroskopis, tetapi sangat bergantung pada organisasi jaringan dan struktur anatomi internalnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai anatomi akar sangat krusial dalam studi biologi tumbuhan. Selanjutnya ada latar belakang batang. Batang berfungsi sebagai penopang mekanis untuk daun dan bunga, di mana efisiensi strukturnya dipelajari dalam biomekanika. Selain itu, batang adalah jalur transportasi utama. Di dalamnya terdapat xilem yang anatominya sangat menentukan kemampuan tanaman bertahan dari kekeringan, dan floem yang efisiensinya mengangkut gula memengaruhi hasil panen. Batang juga dilindungi lapisan luar seperti epidermis yang berinteraksi aktif dengan lingkungan, serta memiliki kambium yang aktivitasnya merespon sinyal iklim. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Yang kedua, mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, floem. Yang ketiga, mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Dan yang terakhir, membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, alat dan bahan yang sudah tertera di dalam video. Selanjutnya, anatomi akar. Yang pertama, potong akar padi monokotil dan kacang hijau dikotil. Buat irisan melintang setipis mungkin. Letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit. Bilas dengan aquades lalu tambahkan fast green untuk kontras warna. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelembung. Amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. Identifikasi lapisan jaringan epidermis, lapisan terluar, korteks, sel parenkim besar, berfungsi sebagai penyimpan endodermis, lapisan pembatas korteks dan silinder pusat, parsikel, tempat muncul akar lateral, xilem, floem, jaringan pengangkut. Bandingkan pola berkas pengangkut monokotil dengan floem. Buat gambar hasil pengamatan dan diberi keterangan setiap bagian. Selanjutnya, anatomi batang. Potong batang monokotil, jagung, dan dikotil kacang atau jarak muda dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades, tambahkan safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan aquades, tambahkan fast green untuk kontras, tutup dengan kaca penutup, amati di bawah mikroskop, mulai pembesaran kecil hingga besar. Identifikasi jaringan pada batang monokotil, epidermis, korteks, jaringan sklerenkim, berkas pengangkut tersebut acak. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis, korteks, endodermis, berkas penyangkut tersusun melingkar, floem di luar, xilem di dalam, dipisahkan kambium, terdapat empulur di tengah. Buat gambar hasil pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, diberi keterangan nama jaringan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Akar sawit ialah akar monokotil yang mana akar masuk ke dalam tanah dan langsung menyebar. Akar serabut lebih banyak. Jaringan yang terlihat adalah epidermis, korteks, jaringan penyangkut, xilem dan floem, empulur, dan stele. Selanjutnya, akar toge. Akar toge ialah akar dikotil yang mana akarnya punya kambium dan termasuk akar tunggang. Di mikroskop, jaringan yang terlihat adalah epidermis, korteks, xilem dan floem, perisikel, dan endodermis. Selanjutnya, batang jarak. Batang jarak termasuk batang dikotil karena terdiri dari lapisan terluar epidermis, korteks, dan silinder. Pusat ada atau stele yang di dalamnya terdapat kambium. Hasil yang terlihat di mikroskop yaitu berkas penyangkut, melingkar, ada kambium,
Xilem dan floem jelas teratur, terdapat empulur. Sekian laporan praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat pagi.